Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba mentadaburi surah Shad dari ayat yang ke-29 insyaallah. Surat ini diawali dengan kalimat kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kepada kita, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tapi tentu juga buat seluruh umat Islam. Ini Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-29 ini dikasih sifat mubarak. Yang pertama yang harus kita pikirkan. Jadi mubarak sebagaimana yang kita ketahui bersama mengandung beberapa makna. Yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa dia kebaikannya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Jadi kalau ada sesuatu yang kebaikannya tambah terus, ziyada fil khair istilahnya, ya, kalau ada kebaikan yang bertambah terus-menerus, maka dia disebut dengan barokah. Ya, ada tiga sebenarnya kalau untuk memudahkan. Jadi di dalam makna keberkahan itu adalah, keberkahan, saya ganti dulu fontnya biar kelihatan lebih gampang. Oke. Berkah itu dalam bahasa Arab mengandung makna satu, ziyadah fil khair, maksudnya tambah, ziyadah atau tambah kebaikan tentu saja, bertambah. Yang kedua maknanya tetap atau ya enggak usah udah, luzum ya, atau sabat atau luzum. Oke. Yang ketiga namanya tambah, increase, luzum, an-nama, tumbuh, ya, tumbuh atau ziyadah. Biasa ziyadah atau an-numu sama saja ya. Ziyadah atau an-numu. Oke. Kalau kita pikirkan, Al-Qur'an itu ingin menjelaskan bahwa semua yang disebut keberkahan itu jika memiliki dua karakter ini, yaitu karakter satu yang pertama, dia bertambah terus kebaikannya, tidak pernah berhenti. Yang kedua, sesuatu yang bertambah kebaikannya semakin tinggi, biasanya sesuatu yang tinggi itu tidak stabil. Bangunan semakin tinggi, semakin tidak stabil. Kesusahan menjaga sesuatu yang agar tetap stabil itu adalah jika sesuatu itu semakin tinggi. Karena itu biasanya sesuatu yang semakin tinggi semakin tidak stabil. Nah, yang menarik barokah itu adalah dia akan terus makin tinggi, makin banyak lagi kebaikan, tetapi dibarengi dengan stabilitas. Stabil, grow, tapi stabil. Ada banyak, kalau kita pahami misalnya dalam dunia bisnis, mungkin pertama kali melakukan bisnis, growth-nya bagus, tapi kemudian tidak stabil, sehingga kemudian kolaps. Maka namanya tidak berkah, karena keberkahan itu ditandai dengan growth-nya bagus, tapi juga stabil. Jadi kalau kita mudahkan, di dalam kata barokah itu dua intinya, yaitu satu, growth, ya, ada growth dan stability. Itu yang disebut dalam bahasa Al-Qur'an sebagai barokah. Ya, sebagai barokah. Atau kita sering menyebutnya sebagai blessing, ya, sebagai blessing. Jadi blessing itu dalam kacamata Islam adalah jika bertemunya dua hal itu, yaitu growth and stability. Nah, sekarang kita gunakan itu sebagai kata sifat Al-Qur'anul Karim. Karena Allah menyatakan, kitabun anzalnahu ilaik, kitab ini yang Allah turunkan untukmu Muhammad, untuk kita semuanya, adalah kitab yang barokah. Artinya, sepanjang kita ini melakukan interaksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita akan terus mendapatkan ziyadah, terus akan growth, terus akan dapat ilmu, dapat pengetahuan baru, dapat kebaikan baru. Diri kita juga akan growing secara rohani kita, secara personality kita. Itu maksudnya. Artinya, tidak pernah ada orang yang bisa selesai memahami Al-Quran. Karena Quran akan terus memberikan hikmahnya lagi, memberikan pengetahuannya lagi.
Jadi kita tidak boleh kita menyatakan misalnya saya sudah paham saya sudah selesai mempelajari surat Al-Fatihah, sudah selesai saya 1 tahun yang lalu misalnya. Enggak, karena setelah kita selesai mempelajari satu surah, begitu tahun depan kita pelajari, bulan depannya kita pelajari, akan selalu Quran memberikan sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Karena itu tidak pernah ada kata selesai di dalam kita mempelajari Al-Quran, di dalam kita mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena itu kitab tafsir ditulis oleh para ulama terus-menerus. Seakan-akan tidak pernah kering Al-Quranul Karim itu. Terus-menerus. Itu yang disebut dengan barokah. Kitab ini kitab barokah. Karena itu lihat Al-Quranul Karim. Karena dia mengandung keberkahan, lihat dabbaru ayatihi. Karena itu tadaburi Al-Quranul Karim. Kita diminta untuk tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur, ya. Untuk mengingatkan tadabbur itu kalau kita berpikir mendalam, ya. Jadi kita menggali sampai ke kita berpikir, ya. Kita berpikir menggali sampai ke titik akhir, sampai ibaratnya ke dubur. Ya, jadi kalau hewan itu diibaratkan dari mulut, bagian yang paling ujung dari hewan adalah dubur. Usaha yang kita lakukan, kalau kita ingin menggali sesuatu sampai ke paling ujung atau ke duburnya, maka tadabbur adalah proses kita menggali Al-Quran secara sangat fokus, sampai ke paling ujung. Namanya tadabbur. Ya, atau lebih mudahnya, biasanya kita maknai dengan berpikir dengan sangat dalam, dengan mendalam. Namanya tadabbur. Kenapa? Karena Quran memang tidak bisa. Kita diminta untuk tadabbur. Pertanyaannya adalah, siapa yang diminta tadabbur? Kita semuanya. Kita semuanya. Tadabbur itu refleksi. Kita mikir, ini Quran untuk semua orang. Untuk termasuk siapapun saja. Tidak hanya khusus untuk ustadz para kiai. Siapapun diminta oleh Al-Quran untuk lihat dabbaru. Lihat dabbaru, perhatikan kalimatnya. Setelah Quran dinyatakan diturunkan ilaika menggunakan satu orang, yaitu kamu Muhammad. Ya, tapi kemudian lihat perintah untuk tadabbur jadi jamak untuk kalian semuanya. Karena itu ini bukan untuk para kiai, untuk kita semuanya. Kita mikir, renungkan Al-Quran, apalagi setelah kita taklim, kita pelajari, renungkan. Pasti akan ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Ada ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, waliyatadzakkaru. Ya, waliyatadzakkaru. Ini semuanya kerja hati. Tadabbur, tadzakkur. Ya, kita diminta dua oleh Al-Quran. Yang kedua disuruh tadzakkur. Disuruh apa? Ngingat-ngingat. Tadzakkur. Disuruh ngingat-ngingat. Karena kita sering lupa. Nanti kalau kita sudah tadabbur, dapat sesuatu, dapat nilai, dapat sesuatu yang kita bisa jadikan pegangan, seringkali dalam menjalankan kehidupan kita lupa tentang petunjuk Al-Quran itu. Karena itu kita disuruh zikir, suruh ngikat. Yang pertama, suruh mengingatnya kembali. Yang kedua, suruh menyampaikan. Karena dzakara itu menyebut. Menyebut itu artinya mengulang kembali agar orang lain tahu. Jadi perintah Al-Quran tadabbur, tadzakkur terhadap Al-Quranul Karim. Satu, berpikir secara mendalam, ya, refleksi secara mendalam, direfleksi, dipikir-pikir, didalami sampai kemudian kita bisa memahami secara baik. Kemudian setelah itu tinggal ngapain? Tadzakkur. Diingat-ingat dan kemudian disampaikan. Karena zikir itu tidak saja mengingat, tapi berarti menyebutkan. Jadi kenapa? Karena dalam bahasa Arab, zakara itu artinya satu, mengingat, tapi yang kedua artinya menyebut. Nah, kalau mengingat itu fungsinya adalah untuk diri kita sendiri, ya, mengingat itu ke dalam, ke diri, ya. Kalau menyebut itu ke orang lain. Karena kalau kita menyebut, mohon maaf, ini ada yang mohon maaf Pak Ustadz Yahya, ini saya matikan kamera karena ada yang
masuk dengan cara yang nggak benar. Oh, ngoten, nggih. Nggih, monggo dilanjut Ustaz. Ininya tapi kok mboten saged nggih. Kedap. Oh, termatikan punya saya. Sekedap ada gangguan ini. Tampilan saya hilang. Oke. Ya, kita kembali lagi. Jadi karena zakaro itu maknanya dua, yaitu mengingat dan menyebut. Karena itu fungsi yang pertama, sikap kita terhadap Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan dikasih tahu sifat karakter Al-Quran itu salah satunya adalah barokah. Dan barokah itu mengandung dua, growth and stability. Bagaimana setelah kita tahu Al-Quranul Karim, kita diminta dua sikap oleh Al-Quranul Karim. Satu namanya tadabbur, yang kedua namanya tadzakur. Tadabbur berpikir, berefleksi secara mendalam. Tadzakur adalah setelah kita melakukan proses tadabbur, kita mengingat-ingat kembali agar dia menjadi tuntunan buat kehidupan kita. Yang kedua kita menyampaikan. Oke. Dari situlah kita ingin berangkat mengkaji kisahnya Nabi Sulaiman. Karena harapannya dari kisah ini kita tadabbur, tentu saja tadabbur kita dengan tadabbur jenengan mungkin jadi berbeda tergantung background kita. Yang jelas kita harus pikir secara mendalam nanti, dicari hikmahnya, dikorelasikan dengan kehidupan kita masing-masing. Setelah itu kita jadikan dia menjadi sumber guidance buat hidup kita dan kita sampaikan buat orang lain agar dia juga mendapatkan kebajikan. Oke. Kita lihat ayat yang pertama sekarang, ayat ke-30-nya wa wahabna Sekarang wa wahabna li Dawud Sulaimana. Ini ada yang ganggu ini. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa wahabna, dan kami karuniakan li Dawud kepada Nabi Dawud Sulaiman. Nabi Dawud ini salah satu nabi yang memiliki banyak istri, sebagaimana kita ketahui semuanya. Meskipun banyak cerita Israiliyat yang tidak benar ya, yang digambarkan sampai punya istri 1000, tapi yang jelas memang zaman dahulu itu orang banyak punya istri. Nabi Dawud itu juga punya banyak istri dan banyak anaknya. Oke, dan banyak anaknya. Tetapi Al-Quran menyebutkan anak yang disebutkan oleh Al-Quran dari Nabi Dawud adalah Sulaiman. Karena apa? Karena hebatnya Nabi Sulaiman. Allah menyatakan dua karakternya Nabi Sulaiman yang nanti harus kita tiru, terutama kita sebagai businessman. Yang pertama adalah Allah menyebut sebagai ni'mal abdu. Ini karakter pertama yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim sebagai karakternya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini ada screen-nya ada yang ganggu. Kalau misalnya enggak pakai screen enggak apa-apa Pak Oni? Ya, monggo aja. Kayaknya ada masalah ini.
Dari tadi agak ribet, kursornya jadi pindah sendiri karena Renata Gomez ini yang sekarang kontrol ya. Oke. Oh, gitu ya? Iya, Renata Gomez controlling your screen. Nggak tahu siapa Renata Gomez ini. Oke, saya remove aja. Oke, Ustadz, sudah saya remove. Ustadz Yahya. Ustadz Yahya keluar. Pak Catur bisa ditelepon Ustadz Yahya? Nggih. Pak Catur? Ya, ini tak telepon beliau. Pasti ada sesuatu. Oke, Bapak, Ibu-Ibu sambil menunggu, insya Allah, ini ada lagi. Yeah. Tadi dia mengontrol screen saya sehingga dia bisa men-shutdown saya sendiri. Allahu Akbar. Hebat juga Renata tadi. Iya. Ini soalnya banyak yang masuk memang atas nama yang lain-lain. Saya matikan sudah saya matikan chat, saya matikan semua. Jadi memang security-nya memang saya sedang perketat lagi, Ustadz Jaya. Monggo. Saya kaget tiba-tiba bisa mati sendiri. Allahu Akbar. Oke, insya Allah sampun aman insya Allah. Saya tadi awalnya saya keliru, ada yang saya approve kayaknya. Oh. Ada satu orang tadi yang awal saya kira dia masuk, tapi setelah saya baca lagi permintaannya mengontrol screen, itu mungkin yang tadi bikin masalah. Siap. Oke, kembali lagi. Mohon maaf ini ada gangguan. Oke. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. El espacio le llegó algo homosexual y lo atrapó y todos sus secretos gays. Astagfirullahaladzim. Masih banyak ini. Oke, sudah saya mute semuanya. Monggo, Ustaz. Mungkin karena ada 212-nya ini yang bikin. Iya. Allah, oke. Kita lanjutkan. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita salah satu putranya Nabi Daud alaihissalam yang paling istimewa. Kenapa? Karena Allah kemudian sampai menggambarkan dengan cara yang menarik. Yang pertama dia disebut dengan ni'mal abdu. Ini tidak biasa di dalam Al-Quran. Kita semuanya disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khususnya untuk Nabi Daud alaihissalam, Allah menyebut sebagai sebaik-baiknya hamba. Ini kalimat yang kalau dalam bahasa Inggris, what such a slave of Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu amat sangat hebatnya Nabi Daud itu. Jadi yang dipuji oleh Allah adalah yang pertama adalah penghambaannya Nabi Daud alaihissalam. Berarti dalam hal ini adalah ibadahnya Nabi Daud alaihissalam yang ni'mal, sangat istimewa, ya, sangat mengagumkan.
Nah, ini yang harus kita fondasikan dulu. Kalau kita ingin sukses sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, yang penting untuk kita ingatkan yang pertama kali adalah bagaimana penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri pertama dari Nabi Sulaiman adalah al-abdu, ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Masya Allah ya. Untuk menunjukkan penghambaannya kepada Allah amat sangat mengagumkan. Ini Jajai masih lagi requesting. Ada banyak memang yang mengganggu ini. Saya biarin aja. Oke, jadi yang pertama nikmal abdu, yang kedua awwab. Ya, ciri kedua dari Nabi Sulaiman adalah awwab. Awwab itu adalah bentuk intensif, ya, bentuk mubalaghah, bentuk intensif dari makna orang yang kembali kepada Allah SWT. Jadi orang yang terus-menerus kembali kepada Allah. Kembali dalam pengertian taubat juga, ya, kembali kepada Allah. Jadi orang itu disebut awwab kalau pikirannya semuanya kembali kepada Allah. Setiap hari dia kembali kepada Allah, mikir apa kembali kepada Allah. Dalam apapun dia kembali lagi kepada Allah. Apalagi kalau dia merasa berbuat salah. Kalau dia ada kesalahan, dia segera bertaubat. Tidak menunggu esok hari, tapi langsung dia bertaubat. Awwab adalah kalimat yang dipakai untuk memberikan karakter pada seseorang yang jika dia ngapain, apa saja yang dia lakukan, dia usahakan semuanya kembali kepada Allah SWT. Meskipun awwab memang awalnya adalah orang yang kalau dia melakukan perbuatan merasa ada kesalahan, dia segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua itu cirinya. Satu, penghambaan, ya, menghamba kepada Allah. Yang kedua, kalau ada kesalahan dia paling cepat segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini dua karakter yang harus kita teladani kalau kita ingin meniru Nabi Sulaiman di dalam kesuksesannya. Kita mulai kisahnya Nabi Sulaiman. Idh urida alaihi bil asiyyi as-safinatil jiyad. Idh urida, ketika urida diexhibit, dipamerkan, ditampakkan di depan. Pameran dalam bahasa Arab adalah ma'rad. Idh urida artinya ketika Allah bercerita diawali dengan kata idh. Kata idh di dalam Al-Qur'an ini berarti kejadian yang telah berlalu, ya. Kalau ada kata id dipakai, ini kejadian sudah berlalu. Tetapi Al-Quran sengaja, ya, id, kejadian masa lalu, tapi kita diminta untuk ngambil pelajaran darinya, karena ini sangat penting. Karena itu diawali dengan kata id, ya, masa lalu sangat penting. Karena itu kita disuruh tadabbur tadi, masih ingat tadabbur, harapannya kita bisa tadabbur dan tadzakur. Oke. Setelah itu apa kisahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kisahnya adalah idz urida, ketika ditampakkan oleh kepada Nabi Sulaiman as-safinatil jiyad. As-safinat di sini saya jelaskan, as-safinat adalah ya saya lupa ya, ini beberapa misalnya kembali lagi ke tadabbur, ada sedikit kutipan. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang sudah menjaga hurufnya Al-Quran, ya, atau orang yang sudah membaca Al-Quran tapi tidak nampak dalam perilakunya, sesungguhnya dia belum bertadabbur, kata Imam Hasan Al-Basri. Nikmal abdu tadi, sebaik-baiknya hamba, ada kisah yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Dulu ketika masih kecil, ya, Nabi Dawud bertanya kepada anaknya Nabi Sulaiman, dan ditanyai, ya bunayya, wahai anakku, ma ahsan, apa yang paling terbaik menurutmu itu? Jawabannya Nabi Sulaiman masih kecil sebelum jadi nabi, kata Sulaiman, sakinatullah wal iman, ketenangan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala dan iman. Ketika ditanya fama akbah, apa yang paling terjelek? Jawaban Sulaiman kecil saat itu adalah kufrum ba'da iman, kekufuran setelah iman. Fama ahla, kata dia, apa yang paling membuat kamu senang, buat kamu paling manis rasanya? Rauhullah baina ibadih, kata dia. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya. Fama abrad, apa yang paling
menyenangkan, apa yang paling dingin buatmu, maksudnya yang paling melemeskan seneng hatinya. Afullah anin nas, ya ampunan Allah terhadap manusia. Wa'afun nasi ba'dum an ba'd, ya ampunan antar sesama manusia. Setelah melihat anaknya yang kayak demikian, apa kata Nabi Dawud? Fa anta nabi, kamu itu nabi, katanya Nabi Dawud alaihissalam. Oke. Biar tidak terlalu lama lah, saya tidak apa-apa, tidak saya lihatkan kutipannya, langsung saja. Tapi yang jelas, semua yang saya sampaikan ini dari beberapa kitab tafsir yang tadi sudah saya rangkum. Yang pertama, as-safinat. Jadi Nabi Sulaiman itu suatu hari, dia ditampakkan atau dihadapkan kepada beliau as-safinat. Sofinat ini nama kuda dengan ciri yang menarik. Kuda yang berdiri dengan 3 kaki. Berdiri dengan 3 kaki. Ya. Karena apa? Karena kuda ini seperti menunjukkan posisi yang siap berlari. Seperti kalau orang mau berlari, ya dia kakinya satu di depan, satu di kiri, satu di belakang. Kalau kuda yang siap akan lari karena kakinya 4, maka satunya akan diangkat sebagai tanda kuda yang amat sangat kuat, kuda yang larinya amat sangat kuat. Nah, kalau ada kuda yang jenis kayak begini ini, orang Arab menyebut sofina. Sofina, kuda yang berdiri dengan 3 kaki, yang mampu berdiri dengan 3 kaki karena menundukkan posisi ready to run. Karena dia seakan-akan maunya siap untuk lari dengan kencang. Oke, itu safinat. Sudah kuda yang sangat terpilih, sangat kuat, sangat cepat larinya. Al-Quran menggambarkan lagi al-jiyad, as-safinatil jiyad. Jiyad dari kata jayyid, ya dari kata jayyid. Kalau orang itu sekolah terus nilainya bagus, dan orang Arab menyebut jayyid, ya karena bagus, karena nilainya baik. Ini kuda maksudnya adalah bukan kuda biasa, kuda perang yang siap untuk berlari dengan sekencang-kencangnya. Karena apa? Karena dia ingin loyal kepada pemiliknya dan memberikan servis yang paling terbaik. Nah, Nabi Sulaiman adalah seorang raja atau seorang pemimpin yang memiliki karakter pemimpin yang sangat memukau. Bahkan di Al-Quran itu menggambarkan karakter Nabi Sulaiman dalam kaitannya dengan kepemimpinan, tidak ada duanya. Bayangkan ya, Nabi Sulaiman itu tentaranya bukan hanya manusia, burung-burung, para jin, tapi dia tahu satu persatu dari anak buahnya. Hatta satu burung tidak hadir dalam pertemuan, Nabi Sulaiman tahu. Ketika Hudhud tidak datang, dia tahu. Saya mengajar satu kelas 40 orang, 30 orang, kadang-kadang 15 orang. Satu orang absen, saya nggak tahu siapa namanya, dan seterusnya. Apalagi kalau kelas 40 orang, saya nggak bisa hafal namanya itu. Dan kalau satu tidak masuk, saya nggak tahu siapa yang tidak hadir. Allah, susahnya. Sulaiman itu punya tipikal yang tidak kayak begitu. Nabi Sulaiman itu tahu. Sekarang bayangin, ini bukan orang, burung, bayangin. Ada berapa banyak burung yang jadi tentaranya Nabi Sulaiman? Belum jinnya. Burung yang sebegitu banyaknya itu, satu missing Nabi Sulaiman tahu. Satu nggak hadir Nabi Sulaiman tahu. Mana ini Hudhud ini? Allah. Itu kita tunjukin bagaimana sikap kepemimpinannya Nabi Sulaiman. Nah, kita kalau mau niru Nabi Sulaiman, bisnis kita jadi bagus. Satu, cirinya tadi, menghamba kepada Allah. Penghambaan yang pertama, yang kedua tadi apa? Setelah nikmat itu awwab, banyak kembali kepada Allah. Yang ketiga, meticulous. Kalau dalam bahasa Inggris namanya meticulous. Seperti kita sering jadi omongan, bahkan Cina itu paling tahu. Ayo dah, kita bisa pedagang Cina itu paling tahu barangnya apa. Satu tahu Cina itu. Tidak seperti pedagang Jawa lah gitu. Yang biasanya nggak tahu ada berapa barangnya. Ini yang menarik, itu juga kunci kesuksesan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Maka, bayangin ada bos yang nggak mau cawe-cawe ke bawah. Kalau dia running bisnis, ya sudah, duduk di bawah meja. Dia nggak tahu berapa income, berapa outcome-nya, berapa barang yang masuk, dia tidak tahu. Yang jelas, dia duduk di bawah meja.
Yang menarik, saya sebelum corona tinggal di rumah orang Malaysia yang menjadi juragan kelapa sawit. Kata dia bercerita kenapa kemudian para orang-orang kaya penguasa kelapa sawit di Malaysia itu juga mulai berkurang. Kenapa kata dia? Karena tuan-tuan Malaysia itu tidak pernah mau ke kebun, kata dia. Dia cuma menerima bayaran tiap bulan. Dia tidak tahu kebunnya berapa, pohon kurmanya berapa, mana pohon sawitnya berapa, mana sawit yang tidak baik, nggak tahu. Siapa yang tahu, kata dia? Orang Indon, kata dia. Orang Indonesianya yang tahu. Makanya, kata dia, ada anak-anak nakal orang Indonesia itu, misalnya kalau hasil panen katakanlah berapa, saya tidak tahu, katakanlah 10 ton, dia bilang aja 7 ton. Mana tahu dia, kata dia. Maka kemudian pelan-pelan itu juga yang membuat bukan orang Indonesianya yang membuat dia, karena malasnya dia untuk kebun. Lihat, Sulaiman menarik kalau kita perhatikan alaihissalam. Dia meticulous, sama satu-satu dia tahu. Kalau kita ingin bisnis secara baik, hire orang yang memang akan meticulous terhadap semuanya. Dia tahu semua barang. Nah, ini kisahnya demikian karena Nabi Sulaiman ini raja yang sekaligus nabi. Tugas dia adalah menyebarkan agama ini. Dan tentu dengan menyebarkan agama ini dia akan berhadapan dengan banyak musuh. Peperangan demi peperangan. Dan ini sekarang dia sedang ngecek kuda-kuda yang akan dipakai perang. Kalau bahasa sekarang seperti parade militer. Semuanya dilihat oleh Nabi Sulaiman, kuda-kuda itu dicek satu persatu. Itu yang kisahnya bermula dari parade militer. Idh uridu alaihi bil asiyyi as-safinatil jihad, kata Al-Quranul Karim. Ketika dipampangkan di hadapan beliau, bil asyi, waktunya saat itu adalah al-asyi. Al-asyi itu waktu setelah zuhur tapi sudah mulai mau masuk asar, ya, mulai matahari condong. Ya, jadi sore ibaratnya gini, orang itu setelah bekerja kira-kira jam 3, jam setengah 4. Nah itulah, itu namanya bil asyi sampai nanti maghrib. Jadi ba'da asar setelah maghrib orang Arab menyebut dengan asyi, Nah, kisahnya ketika diberikan kuda ini disuruh ngecek, Nabi Sulaiman ngecek kudanya satu persatu. Kuda as-safinatil jihad. Apa kemudian? Kudanya ini sangat banyak. Kalau kita baca riwayat, wallahu a'lam tingkat kebenarannya, ada 1000 kuda yang dipampangkan kepada Nabi Sulaiman, yang dihadapkan kepada Nabi Sulaiman untuk diperiksa oleh Nabi Sulaiman. 1000 kuda ini tentu saja tidak sedikit, ya, karena Nabi Sulaiman sekarang harus memeriksa apakah layak kuda ini nanti menjadi bagian kuda perang di dalam dakwah. Karena itu kemudian lama memeriksa sampai Al-Quran menggambarkan faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Dia periksa satu persatu. Nabi Sulaiman kemudian disuruh lari kudanya, dicek satu persatu, lari mengepulkan debu sampai karena 1000 bayaknya ngecek satu persatu, waktu tidak terasa. Karena kita ini kalau sedang sibuk dalam satu pekerjaan, kadang-kadang kita lupa waktu. Kita tahu sendirilah. Kalau kita ini sedang sibuk, kita lupa waktu itu. Nabi Sulaiman ngecek, sibuk dia, ya, sampai kemudian sebagian menceritakan kudanya menerbangkan debu-debu ke angkasa dan tidak kelihatan waktu ini jam berapa ini. Padahal dia harus melakukan sholat sore. Wallahu a'lam apa nama sholatnya, asar atau apapun, sholat sore. Tapi kemudian menutupi waktu, debu-debu itu menutupi langit sehingga nggak kelihatan benar persis. Sampai ternyata kemudian mataharinya tenggelam. Dan Nabi Sulaiman belum sholat. Ayat ini menceritakan, qala faqala, dan Nabi Sulaiman berkata, inni ahbabtu, sungguh aku cinta, hubbal khair, sungguh aku cinta kepada al-khair. Al-khair makna spesifiknya adalah sebenarnya makna al-khair di sini adalah kuda, ya, secara spesifik. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis juga menggunakan kata khair untuk kuda. Kata Rasulullah SAW, sungguh
ubun-ubunnya kuda itu ada keberkahan, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak menggunakan kata khail kuda, tapi khair kuda. Ya. Jadi kata khair itu makna pertamanya adalah kuda secara khususnya. Ini makna khusus. Ya. Ini makna khususnya. Tapi makna umumnya adalah khair itu maknanya dua. Ya. Satu, good thing, semua yang baik-baik namanya khair. Ya, semua yang khair baik-baik. Mana itu kalau kita ditanya apa kabarnya? Khair, khair, api-api ae. Karena khair maksudnya semua yang baik. Yang kedua, makna khair itu adalah bukan benda tapi perbuatan yang baik. Good deed. Jadi khair itu merujuk bisa kepada benda ya, yang baik, benda yang baik, tapi khair juga bisa merujuk kepada perilaku yang baik. Ya, khair misalnya khairat, misalnya fastabikul khairat. Jamaknya khair adalah khairat. Bukan berlomba-lombalah dari memiliki mobil yang baik. Saya sudah fastabikul khairat, Ustaz. Kenapa? Iya, saya ganti mobil misalnya. Fastabikul khairat, berlomba-lomba pakai baju yang baik. Bukan itu poinnya. Ya, maksudnya adalah khair itu bisa dua maknanya. Satu, bisa dirujukkan kepada benda. Dua, bisa dirujukkan kepada perilaku. Maksudnya, kalau kita memiliki sesuatu yang baik, mestinya juga harus diikuti dengan amal yang baik. Nah, Nabi Sulaiman menyatakan, aku ini cinta kepada kuda. Aku cinta kepada semua yang baik. Ya, tetapi karena kecintaanku itu makna yang pertama sekarang ini yang rumit ya. Yang pertama an-dzikri. Kalimat an-dzikri ini harus kita pelan-pelan memahaminya. Yang pertama maknanya saya mencintai kebaikan itu, dunia secara umum adalah dunia ya. Secara umum harta, dunia ya. Ini makna secara umum karena good thing itu berarti ya harta dunia. Makna an-dzikri itu saya, kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya saya cinta terhadap dunia ini, terhadap uang ini, terhadap kuda yang baik-baik ini karena saya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah karena saya ingat untuk kebaikan ya, untuk mengingat Allah. Misalnya saya ingat dakwah, misalnya saya ingat untuk membantu anak yatim, saya ingat gini. Jadi dia mencintai harta karena itu. Yang pertama maknanya. Yang kedua, an-dzikri itu maksudnya saya cinta terhadap harta itu ya, karena itu saya ngamatin satu persatu kudanya, tapi itu yang menyebabkan saya lalai, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat Allah. Yaitu dari sholat. Ya, maksudnya kecintaan saya yaitu perhatian saya kepada kuda, itu membuat saya lalai. An-dzikri, maksudnya begitu. Inni ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku mencintai, ya kecintaan kepada al-khair, dalam konteks ini adalah kuda, itulah yang menyebabkan saya lalai, an-dzikri rabbi, dari mengingat Rabb. Nah, mana ini biasanya yang lebih umum dipakai oleh para ulama, yang kedua ulama tafsir ya, sehingga lalai dari mengingat Allah, sholat. Pertanyaan saya sekarang, ini juga sering di dalam bisnis. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kalau kita ini meticulous, kalau kita ini bisnis, serius mikirin, sampai kita detail ngelihat berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar, cash flow-nya kayak apa, semuanya itu menyita pemikiran. Dan kalau kita melakukan itu dengan niat yang baik sekalipun, niatnya adalah agar bisnis berjalan dengan baik. Nanti kita bisa berkontribusi, bukan saja memberikan rizki yang halal kepada keluarga, tapi nanti kita ingin misalnya akan mendapatkan kebajikan-kebajikan yang lain, misalnya dengan cara bisa membantu orang lain, dan seterusnya lah, membangkitkan ekonomi umat. Itu niat yang mulia. Semuanya adalah untuk mengingat Allah. Tapi harus diingat, kadang-kadang dalam bisnis, apalagi kalau sudah booming-boomingnya, kalau keberkahannya sudah makin muncul, apa yang sering lupa? Kadang-kadang kita sudah mulai melupakan
sholat, melupakan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menceritakan, kalau kita awal jualan, saya katakanlah baru buka toko, nggak ada yang datang, itu kita ingat Allah terus. Ya Allah, semoga ada customer. Ya Allah, semoga ada customer. Sehingga kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ramai itu, begitu kita buka toko, orang sudah antri, nggak akan ada ingatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi sudah ternama toko kita. Ini yang harus kita ingatkan. Dan Quran menyentil itu, Quran mengingatkan itu. Bahkan pada masa di mana hebat-hebatnya Nabi Sulaiman, di hadapannya 1000 kuda yang dia gunakan untuk peperangan. Nah, sampai Nabi Sulaiman lalai ya karena bukan disengaja ya, saking banyaknya tanggung jawab sampai miss untuk melakukan sholat asar. Sholat asar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang harus kita ingat adalah kenapa Nabi sampai miss? Karena Nabi tetap adalah manusia. Meskipun maksum. Tapi begini ya, kita harus melihat bahwa amal manusia itu berbeda-beda kualitasnya. Apa yang kita anggap merupakan kebaikan, belum tentu buat orang soleh merupakan kebaikan. Justru mungkin merupakan kejelekan, Mas. Karena standarnya berbeda. Sekarang kita mikirkan, kita juga lupa akan sholat. Kadang-kadang kita lupa sholat karena kita terlalu sibuk mikirin apalah, ngerjain apa, sampai lupa, aduh, terus kata maghrib misalnya. Tapi jangan bandingkan dengan Nabi. Nabi ini memeriksa kuda perang karena mau digunakan untuk peperangan. Hitungannya adalah hitungan mati hidup. Hitungannya adalah untuk memikirkan umat. Dan dia yang bertanggung jawab. Karena dia yang memastikan. Jangan sampai nanti pasukan kalah dan seterusnya. Itu poinnya. Sehingga, kalaupun ada kesalahan, ini bukan kesalahan seperti yang kita bayangkan. Karena itu di awal tadi, Allah sudah memberikan pakem. Ya, agar kita tidak salah menafsiri ayat ini, bahwa Nabi Sulaiman adalah ni'mal abdu. Sebaik-baiknya orang yang menghamba kepada Allah. Sehingga cara kita mengartikan az-zikri, ya, yang sampai lupa sholat itu, tetap dalam kerangka bagaimanapun Nabi Sulaiman adalah Nabi yang menghamba paling terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menggunakan kalimat ni'mal abdu. Oke? Capek dia sampai hatta tawarat al-hijab. Ya, sampai tawarat, yakni asyams, mataharinya itu tertutup dengan hijab. Sehingga sudah masuk ke waktu malam hari. Kira-kira begitu. Sekarang Al-Quran menggambarkan capek Nabi Sulaiman tentu saja. Ya, dalam keadaan kayak demikian itu, Nabi Sulaiman menyatakan kuda-kudanya ya diminta rudduha. Setelah lari, kuda-kudanya diperiksa, segala macam, Nabi Sulaiman menyatakan kembalikan kepadaku. Kata Nabi Sulaiman. Kembalikan ke sini kuda-kuda semuanya itu. Masih dalam pengecekan ini, dicek semuanya, fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Kemudian mulai di mashan, diusap-usap bisuki wal a'naq, di kakinya dan di lehernya. Ini cara orang untuk mengecek kuda ya. Jadi kakinya dilihat terus lehernya digini-giniin. Itu Nabi Sulaiman. Lah ada beberapa cerita Israiliyat yang para mufassir hampir banyak yang menolaknya, ya seperti Imam Qurtubi, seperti Wahba Az-Zuhaili, seperti Imam Ar-Razi yang menggunakan cerita Israiliyat untuk menafsiri ayat ini. Karena katanya Nabi Sulaiman kecewa karena tidak sholat asar, kemudian disuruh mendatangkan kembali kuda-kudanya dan kemudian dipotong kaki dan lehernya, kemudian dijadikan sodakoh daging kuda ini. Ini tentu bertentangan dengan akhlak para anbiya. Apalagi Quran tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan pemotongan. Karena kata masaha itu mengusap. Ya. Seperti kita sholat, seperti kita berwudu, itu juga ada kalimat mashur ra'si. Ya. Jadi seperti mashul yadain, ya, mengusap artinya, mengusap bukan menyembelih.
Kenapa sebagian mengartikan menyembelih? Karena mengikuti cerita Israiliyat, cerita orang Yahudi dan orang Nasrani berkenaan dengan Nabi Sulaiman. Kita kalau baca Injil tentang Nabi Sulaiman, buruk sekali. Ya, dan bahkan mereka tidak mengakui sebagai nabi, ya, hanya sebagai king saja, King Solomon. Ya, ini yang menarik untuk kita pikirkan. Ya, jadi ini sikapnya Nabi Sulaiman yang harus ngecek satu-satu, memastikan semua kondisinya baik dan seterusnya. Setelah itu, lah kemudian sampai waktunya habis sehingga Nabi Sulaiman akhirnya tidak melakukan, bukan terlambat untuk melakukan sholat asar. Nabi Muhammad juga pernah terlambat di dalam melakukan sholat. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan karena disengaja, dua, karena ada kepentingan sesuatu yang amat sangat penting banget. Penting banget. Itu maksudnya ya. Oke, saya ingin lanjutkan. Walaqad fatanna Sulaiman. Dan sungguh-sungguh kami menguji, fatanna untuk menguji iman, Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, ini ada sekian banyak kalau kita membaca tafsir, cerita-cerita Israiliyat tentang fitnah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Saya tunjukin agar kita tidak tertipu dengan cerita-cerita Israiliyat ini. Yang pertama misalnya, fitnahnya itu adalah bahwa Nabi Sulaiman pada malam itu berikrar bahwa dia akan mendatangi 70 istrinya, dan dia dengan yakin menyatakan saya akan mendatangi 70 istri saya, dan saya akan buat hamil semuanya, tanpa menggunakan kalimat insya Allah. Maka kemudian tidak ada yang hamil kecuali satu orang istri saja, dan yang dilahirkan anaknya cacat. Yang nanti kata jasadan di ayat ke-34 ini dirujukkan kepada anaknya Nabi Sulaiman yang cacat. Sekali lagi, dari mana cerita ini? Israiliyat. Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan fitnah di sini adalah orang yang mengambil cincinnya Nabi Sulaiman. Ada cerita di kalangan orang Yahudi dan Nasrani bahwa ilmu dan kekuatannya Nabi Sulaiman itu ada pada cincinnya. Karena itu sekarang orang Jawa bahkan mencari cincinnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman ini menarik. Dia punya istri namanya Aminah. Dan katanya istrinya ini adalah penyembah berhala. Tapi Nabi Sulaiman tidak tahu. Ketika Nabi Sulaiman hendak mandi, karena cincinnya ini ada tulisan Tuhan, kemudian dicopot cincinnya, diserahkan kepada Aminah. Nabi Sulaiman mandi. Setan muncul dalam bentuk Nabi Sulaiman dan kemudian meminta cincin itu, sehingga cincinnya kemudian dibawa oleh jin. Ini yang disebut dengan fitnah yang kedua. Sekali lagi, ini juga baseless, tidak punya dasar. Cerita-cerita Israiliyat yang nggak jelas juntrungannya. Ya. Sehingga kita tidak perlu menerima kisah-kisah yang semacam ini. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang di atas, ada juga yang menghubungkan ke yang jauh. Ya, misalnya fitnah tentang Nabi Sulaiman, ada keluarga dari istrinya berkelahi dengan keluarga yang lain. Dan Nabi Sulaiman kepingin hatinya condong untuk membela keluarga dari istrinya tentu saja. Dan ini adalah fitnah yang diujikan kepada Allah SWT, kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang raja. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas cerita-cerita ini tidak punya basis yang kuat. Lebih baik kita lihat aja sekuennya dengan yang di atas. Salah satu fitnah di sini adalah fitnah harta. Fitnah tadi itu memiliki kekuasaan, memiliki harta yang sangat banyak. Nah, jadi yang menarik, fitnah itu berasal dari kata fatana. Ya, kita lihat dulu kata fatana. Kata fatana itu artinya mempurifikasi. Jadi kata fatana itu awalnya dipakai untuk membersihkan logam emas. Ya, kalau kita membersihkan karatnya emas, membersihkan kotoran pada emas. Jadi kalau kita ingin membersihkan kotoran, ya, misalnya kecampur karena emasnya ini, maka kemudian agar dia benar-benar
menjadi bersih 24 karat, caranya dibakar dengan api yang sangat panas misalnya sampai kotorannya hilang, yang tersisa adalah pure gold, ya. Jadi yang tersisa adalah emas murni. Emas murni. Nah, yang menarik, kata fatanna ini dipakai untuk Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Sulaiman diuji oleh Allah agar imannya murni. Tapi diuji dengan apa? Dengan harta. Nah, ini yang harus kita hati-hati, karena kadang-kadang nanti kalau kita sukses berbisnis, harta makin banyak, harta itu juga fitnah. Artinya, kalau kita tidak bisa, maka kita akan terkotori dengan harta itu. Tetapi kalau kita mampu, justru harta itu akan membuat iman kita makin murni, makin baik. Itu posisi harta sebagai fitnah. Sama dengan anak dan istri, Al-Quran juga menyatakan dia bahkan menjadi musuh. Dia juga fitnah. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati, justru dia bisa mengotori kita. Berapa banyak orang masuk neraka, kata Rasulullah SAW, justru karena permintaan istrinya. Yang seterusnya. Jadi ini fitnah harta. Sekali lagi, tadi karakternya Nabi Sulaiman, dia meticulous terhadap harta, dicari satu-satu, di semuanya proper dia kalau bekerja. Yang kedua, dia ingat ada fitnah dan kita dikasih contoh. Ya, bukan contoh yang sangat menarik sampai melupakan sholat asar gara-gara 1000 kuda diperiksa dan segala macam, lupa sampai waktu karena kesibukannya. Dan lihat Nabi Sulaiman. Dan lihat, sekarang capek Nabi Sulaiman karena habis bekerja. Wa alqaina ala kursiyihi jazadan. Nah, kalimat ini meskipun ada yang menafsirkan kepada orang lain, sebenarnya lebih tepat kita kaitkan kepada Nabi Sulaiman sendiri. Jadi Nabi Sulaiman sekarang capek setelah sholatnya. Jadi setelah dia bekerja, memeriksa 1000 kuda, harus sendiri, kemudian dia capek karena tanggung jawabnya itu, dan dia tidak mampu lagi untuk berdiri karena amat sangat exhaustednya dia, capeknya dia. Wa alqaina ala kursiyihi jazadan, sampai digambarkan seperti orang yang tidak punya lagi kekuatan sehingga tidak mampu berdiri. Seperti orang yang kalau kita udah amat capek, kemudian kita melemparkan tubuh kita ke kursi, blek, karena tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Itu namanya wa alqaina ala kursihi jazada. Yang pertama. Yang kedua, yang menarik untuk kita pikirkan, kapan biasanya orang itu emosian? Dia dikuasai oleh emosi, dia dikuasai oleh nafsunya saat capek. Ya, kita ini kalau capek, istri macam-macam berkelahi kita. Orang tua kalau sudah capek, anak mau ngeribetin, wah bisa marah kita. Ini yang menarik. Lihat, Nabi Sulaiman itu digambarkan, ya, dia bekerja capek. Tapi yang menarik, biasanya orang capek itu emosian. Ini yang harus kita gali dari ilmunya Nabi Sulaiman. Tapi meskipun Nabi Sulaiman sudah capek dan biasanya dikuasai oleh emosi, lihat, summa anab. Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah SWT. Dia merasa, ya Allah. Ya. Jadi dia masih dikontrol oleh imannya dalam kondisi yang capek. Bos, ya kita semuanya, para bisnismen, kalau capek mikirin bisnisnya, biasanya yang kontrol adalah emosinya. Kalau ada karyawan itu bisa marah-marah. Perhatikan Nabi Sulaiman, summa anab. Dia kemudian kembali lagi kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan yang dilakukan, sekali lagi, summa anab, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Dia tidak mau dikontrol dengan hawa nafsunya. Mestinya Nabi Sulaiman yang marah-marah, dia area-area itu. Kenapa saya harus memeriksa semuanya sampai 1000? Sampai saya lupa sholat asar ini. Ini gara-gara wah bisa marah itu. Lihat, dalam keadaan yang amat sangat lelah itu, Nabi Sulaiman ya terduduk di kursinya, summa anab, dan kemudian dia kembali. Itulah gambaran dari dua karakter Nabi Sulaiman tadi. Yang pertama, ni'mal abdu, penghambaannya amat sangat mengagumkan. Yang kedua, awwab, orang yang terus-menerus kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan inti diskusi kita adalah pada ayat yang ke-35. Nah, di saat Nabi Sulaiman kemudian sudah duduk di kursi itu dalam keadaan lunglai, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, dan ini yang sebenarnya kita diskusikan pada kali ini. Lihat, karena ini harus menjadi motif kita di dalam melakukan bisnis terutama. Ya. Kata Allah SWT, ini merekam doanya Nabi Sulaiman. Qala, Nabi Sulaiman berdoa dalam keadaan lelah itu, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Antal wahhab. Habis ini baru kita diskusi. Ya. Qala, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi. Lihat, kalimatnya dibuang ya-nya untuk menunjukkan emergensi. Saya amat sangat butuh ya Allah. Rabbi ya Allah, ighfirli. Ampuni aku ya Allah. Jadi yang pertama, permintaan Nabi Sulaiman. Kita ingat, prioritas yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman pertama kali, bukan harta, tapi maghfirah. Ini harus menjadi pikiran kita. Karena yang pertama kali diinginkan adalah maghfirahnya Allah, ampunan Allah, ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, dia minta mulkan, yang menarik. Dia minta mulkan. Dia minta kerajaan la yambaghi li ahadin, yang seorang pun tidak akan bisa sampai. Yang seorang pun tidak akan pernah bisa punya kekuasaan, punya harta mimba'di setelahku. Nggak akan ada satu orang pun di dunia ini yang akan memiliki kekayaan, kekuasaan yang seperti itu. Kenapa? Sebagian ulama menyatakan, kenapa Nabi Sulaiman berdoa untuk meminta mulkan, kekuasaan, harta yang sangat banyak, resources yang sangat banyak, begini. Karena dia mengerti bahwa tanggung jawab menjadi seorang nabi dan seorang pemimpin itu sangat besar. Kalau kita tidak punya resource yang baik, human resource terutama ya, kalau kita tidak punya human resource yang baik, maka tentu amanah itu sangat besar harus kita tanggung di pundak kita. Karena itu untuk sukses kita butuh human resource yang baik. Ya, kita butuh human resource yang baik. Nah, kalau kita tidak punya human resource ya yang baik, maka tentu kita yang sendiri yang capek. Dan kalau kita tidak cukup punya kapabilitas, ya apalagi kita ini tetap manusia ini tetap limited, ya punya keterbatasan, akibatnya pasti ada kesalahan. Nabi Sulaiman itu menyadari itu. Tanggung jawab saya besar. Saya ini pemimpin, saya nabi. Semuanya harus perfect. Semua saya atur. Ini bukan tipikal pemimpin yang duduk di belakang meja. Karena itu dia harus menata semuanya. Akibatnya, lihat, saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya butuh human resource yang baik. Ya, karena itu yang disadari, maafkan saya Allah kalau ada kesalahan dalam apa yang saya lakukan. Meskipun itu saya melakukannya tidak sengaja. Saya melakukannya itu karena saya perhatian dengan kuda-kuda perang yang mau diberangkatkan perang. Lah kalau saya tidak periksa dengan baik, bagaimana nanti tentara? Kalau tentaranya saya kalah, bagaimana dengan dakwah ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, yang pertama yang harus jadi motif kita adalah maghfirah. Kalau ada kesalahan, saya cepat-cepat minta maaf kepadamu ya Allah. Karena tujuan dari hidup adalah menabung pahala. Menabung pahala. Yang terusnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman nomor 1. Yang kedua, baru dia minta mulkan. Minta harta benda. Dan lihat permintaannya. Permintaannya unik. Jadi dia minta kerajaan yang seorang pun tidak akan bisa menyamai dia. Ini kan menarik kalau kita pikirkan. Ada nabi minta harta yang sangat besar. Kayaknya kan tidak masuk akal. Kok misalnya kan kita ini sering masuk di pikiran kita bahwa orang yang soleh itu tidak minta harta lah. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta harta. It's okay menjadi orang kaya itu. Bahkan sekaya-kayanya. Sebagaimana permintaan Nabi Sulaiman. Tapi lihat motifnya untuk apa? Harta bukan nomor 1. Yang diminta Nabi Sulaiman pertama kali adalah maghfirahnya Allah SWT. Karena memang susah, ada fitnah di dalam harta, ada pengelolaan harta. Karena itu yang diminta adalah setelah maghfirah baru minta mulkan. Yang kedua, kenapa minta mulkan? Karena begini, 1, butuh human resource yang banyak,
agar kemudian dakwah dengan baik, semua jadi baik dan bisa didelegasikan berbagai tugas. Yang kedua, karena Nabi Sulaiman saat itu melihat ya ada orang yang bisa amanah. Apalagi kalau dia punya kekuasaan, utama tidak karu-karuan. Karena itu Nabi Sulaiman minta, berikan kepada saya ya Allah. Untuk orang bisa berkata itu karena dia yakin dengan kapabilitasnya. Maksudnya kita boleh, Ustadz boleh tidak saya running jadi presiden? Boleh. Ustadz saya boleh tidak daftar jadi menteri? Boleh. Ustadz boleh tidak saya misalnya daftar jadi DPR? Boleh. Karena ada sebagian ajaran yang menyatakan kita tidak boleh meminta jadi pemimpin dan segala macamnya. Boleh kapan? Asal kita tahu kita mampu dan kita tahu yang lain itu tidak mampu. Kalau saya serahkan kepada mereka makin hancur ini. Boleh sebagai Nabi Yusuf alaihissalam yang menyatakan kepada rajanya, angkat aku sebagai waziran, ya, angkat aku sebagai minister, jadi menteri. Boleh. Kenapa? Karena dia melihat ini tidak ada orang yang bisa ngatur ekonomi Mesir ini. Itu yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman. Kata-kata Nabi Sulaiman, ini kalau kekuasaan dimiliki oleh mereka, wah makin tidak karu-karuan ini dunia. Karena itu ya Allah berikan kepadaku dan jangan ada yang bisa mengalahkanku. Agar apa? Agar tadi itu, agar kebaikan semakin banyak dirasakan oleh umat manusia. Itu tujuannya. Jadi sekarang kalau kita sudah maghfirah menjadi tujuan, ini menjadi goal kita yang nomor 1, ya. Nomor 2 baru mintalah harta. Karena harta nanti akan menjadi alat kita untuk sampai kepada tujuan yang pertama, yaitu goal. Maksud saya, dalam bisnis itu juga yang harus menjadi tujuan kita. Jadikan itu menjadi goal. Maghfirah itu menjadi goal. Apa motif kita ini melakukan maghfirah? Agar kita dapat ampunan Allah. Kalau dapat ampunan Allah berarti apa? Bisnis bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Bisnis dari bagian kita untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk keluarga kita. Bisnis harus menjadi apa? Menjadi jalan untuk membangkitkan ekonomi umat. Bisnis harus jadi apa? Harus jadi jalan buat orang-orang yang lain untuk mendapatkan kemudahan dan seterusnya, mendapat bagian sedekahnya, mendapat bagian kebaikannya. Dan kalau dalam melaksanakan bisnis ada kesalahan-kesalahan, maafkan kami ya Allah. Namanya maghfirah. Jadi tujuan utama saya adalah itu. Yang kedua, kita sadar bahwa kebaikan itu akan sangat lebih mudah kita dapatkan kalau kita memiliki resource, memiliki harta, dan seterusnya. Dan kalau kita yakin dengan amanah itu, yakin bisa melakukan, mintalah sama Allah. Besarkan bisnis kami ya Allah, dan seterusnya. Karena manfaatnya akan diberikan kepada yang lebih banyak lagi. Ya, ada memang orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mudah mencari harta. Dan jenengan-jenengan yang memang berkumpul misalnya di one to mart itu misalnya. Semoga itu menjadi jalan kita, wasilah kita. Untuk agar apa? Menjadi Sulaiman-Sulaiman baru. Sekian banyak masih dibutuhkan ya, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, anak-anak miskin, orang-orang yatim. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Siapa yang bisa bantu kalau bukan bisnismen-bisnismen yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar mencari duit. Ya, karena ada beberapa orang yang memang tidak bisa mencari duit. Masya Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha pemberi. Perhatikan kalimatnya, ini yang harus jangan berubah tujuan kita. Satu adalah maghfirahnya, yang kedua adalah baru kita meminta mulkan la yambaghi li ahadin. Lihat sekarang. Kenapa kita mengkritik kalau Nabi Sulaiman itu dianggap memotong kuda? Karena memang tidak ada itu. Sekarang lihat, setelah orang itu kalau motifnya benar, ya, tujuannya benar, goal di set up dulu, tujuan saya ngapain, yang kedua minta, ya, sungguh-sungguh kepada Allah SWT, oleh Allah langsung diijabah doanya Nabi Sulaiman. Lihat, diganti yang lebih hebat. Tadi apa yang membuat Nabi Sulaiman kesusahan, harus nata ini? Karena berurusan dengan resource. Ya. Lihat, begitu goal setup benar, tujuan sekarang benar, ya, minta sama Allah SWT, dan sungguh-sungguh kita ini ingin benar-benar menjadikannya sebagai bagian dari amal soleh kita, karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan yang menarik. Fasakhorna lahur riha
tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Masya Allah. Lihat. Doanya Nabi Sulaiman langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasakhorna, maka kami tundukkan, kata Allah, lahu bagi Sulaiman. Apa yang ditundukkan? Ar-rih, angin. Tajri bi amrih. Lihat, bayangin, Nabi Sulaiman baru saja dalam keadaan lunglai karena habis memberikan servis untuk umatnya, untuk negaranya, untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lelah. Jadi apa inti dari tadi doanya? Yang ketiga saya lupa, buat diri kita ini butuh banget. Ya, desperate istilahnya. Butuh banget. Butuh banget. Atau extremely in need, ya. Extremely in need. Amat sangat butuh kita. Jadi kalau kita ini amat sangat butuh, kita misalnya ngelihat, ya Allah, bisnis yang di sana itu di-running oleh orang-orang yang tidak benar, ya Allah. Digunakan untuk orang-orang yang tidak benar. Misalnya, digunakan untuk bantu Israel, digunakan untuk bantu dan segala macamnya, ya Allah. Kita butuh, ya Allah. Misalnya, yaitu Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah karena tiga ini berkumpul. Perhatikan, satu, goal yang benar, tujuan yang benar. Dua, resources, karena sekarang tahu yang membuat saya tidak ini rusak dalam bisnis, katakanlah ini karena ini, karena ini, karena ini. Nabi Sulaiman tadi lihat, yang membuat dia sekarang harus seimbang antara pengabdian kepada Allah dan bisnis adalah karena kekurangan resource. Sehingga 1000 kuda harus ditangani sendiri. Karena sekarang sudah tahu bagaimana menyeimbangkan agar goal tetap bisa dijalankan. Karena itu Nabi Sulaiman minta, mulkan la yambaghi li ahadin ya mim ba'di, kata Nabi Sulaiman. Nah, kita juga gitu. Mintalah sama Allah yang apa kira-kira ini. Ini bisnis saya nggak jalan adalah di ininya. Minta sama Allah. Dan mintalah dengan amat sangat. Seperti Nabi Sulaiman tadi, exhausted, sampai dia tidak bisa lagi menegakkan tubuhnya karena sangat kecapean. Dan dia minta sama Allah dalam keadaan yang kayak begitu. Itu maksudnya, salah satu kuncinya agar kita bisa berhasil. Lihat, langsung diijabah oleh Allah. Angin sekarang berada dalam kekuasaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan oleh Allah, tajri bi amrihi. Angin itu bisa berjalan sesuai dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Allah. Jadi Nabi Sulaiman bisa minta angin ke timur, angin ke utara. Dan lihat, cara berembusnya ruhoan. Ruhoan itu berembus lembut, nyaman, tenang berembusnya. Tapi kencang. Karena di ayat yang lain, angin yang dikendarai oleh Nabi Sulaiman digambarkan dengan sangat cepat. Jadi ini seperti mobil yang sangat cepat tapi nyaman. Nah, sekarang kita bisa membayangkan. Jadi seperti naik Mercedes-Benz, seperti naik BMW, melaju kenceng tapi nggak terasa. Nah, itulah kira-kira gambaran dari tajri bi amrihi rukha'an. Haitsu asab, kemana nanti dia inginkan oleh Nabi Sulaiman, ke arah yang dia tunjuk, mau ke timur, mau ke barat. Masya Allah. Maka sekarang angin itu sebagai ganti apa? Ganti kuda tadi. Lihat, kenapa? Karena kuda ini yang membuat saya, waduh ini banyak butuh waktu, time consuming, meskipun sudah keren, tapi sholat tidak ketata dengan baik. Minta sama Allah satu resource yang baik. Sehingga kemudian antara kebutuhan ruhani dan kebutuhan jasadi itu bisa seimbang dengan baik. Ya, bisa berjalan dengan baik. Dikabulkan oleh Allah. Tidak cukup dengan itu, ditambah resource oleh Allah. Allah Karim. Ya, tidak hanya angin sekarang. Allah bisa menggunakan apapun sebagai bantuannya. Wasyayatin, jin-jin, setan-setan, jin-jin ditundukkan. Ada dua yang bantu Nabi Sulaiman. Kullabanna'in. Jadi para civil engineer, ya, setan-setan yang pintar bangun-bangun, itu semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena itu Nabi Sulaiman bisa membangun dengan jin yang suruh bangun. Jadi memang ya ada dasarnya cerita-cerita orang Jawa tentang Candi Prambanan, tentang Jawa Candi itu juga dikerjakan oleh jin. Sangat mungkin. Karena memang ada jin yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai banna.
Banna itu tukang bangun, tukang batu, tukang bangun. Nah, kalau kita baca riwayat, pertama kali manusia itu kontak dengan jin adalah di masa Nabi Sulaiman. Dulu manusia itu tidak bisa kontak dengan jin. Pertama kali adalah karena Nabi Sulaiman meminta jin-jin itu untuk membangun. Dan dia bekerja sama dengan manusia. Kalau kita baca riwayat. Ya. Jadi kemudian omong-omongan, watune cak, semene cak, kira-kira begitu. Dan itu kontak pertama antara manusia dengan jin. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman bagus karena dia bisa menghandle. Yang kedua, wa ghawwas. Wa ghawwas itu tukang selurup, tukang divers, ya, tukang diving yang masuk ke laut mencari harta di laut. Jadi ibaratnya Nabi Sulaiman itu dikasih resource untuk daratan dan dikasih resource untuk lautan. Lihat, akibat apa tadi? Akibat orang bekerja secara serius, tujuannya benar. Allah angkat semua kesulitannya. Allah. Lah 212 niatannya karena apa dulu? Settingannya kita karena apa? Itu yang harus dipastikan dulu. Goal yang baik. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Nabi Sulaiman tadi, maghfirah. Yang kedua, setelah goalnya yang baik, terus minta apa? Minta sesuatu yang kita arahkan untuk kebaikan. Bukan hanya sekedar menumpuk pundi-pundi harta. Bukan itu tujuan kita mencari duit. Tujuan kita adalah tadi itu, mulkan. Semuanya nanti an dzikri rabbi. Kalau itu yang kita lakukan, Allah akan mudahkan. Sebagaimana yang dilakukan Allah kepada Nabi Sulaiman. Wasakharna lahu rih wasyayatin, belum cukup. Ada yang lain yang masih diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Setan-setan yang jahat-jahat itu juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Jin-jin yang jahat-jahat itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman, dikerangkeng oleh Nabi Sulaiman. Wa akharina, yaitu jin-jin yang lain, muqarronina fil aswad. Kemudian dia dibelenggu, ya, diikat dalam belenggu. Tidak bisa kemana-mana lagi. Hanya jin-jin yang bisa bekerja yang baik yang dilakukan. Hadza ata'una. Ya, yang terakhir ya, sekarang itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kalimat Al-Qur'an tidak menggunakan kata rizkuna. Ini penting untuk kita pikirkan. Al-Qur'an tidak menggunakan kata rizkuna, tapi ata'una. Ata' itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah. Ata' adalah pemberian yang diberikan oleh Allah karena ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ketaatan, dari situ muncul kata ta'ah. Muncul kata ta'ah. Karena itu kita ingin dapat rizki itu karena di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Bukan semata-mata karena cause and effect seperti yang didapatkan oleh orang-orang non-muslim. Ya, orang yang lain juga dapat harta, tapi dia bukan harta yang diberikan oleh Allah karena ketaatan. Karena faktor cause and effect, sebagaimana yang sudah diperlakukan dalam hukum Allah. Siapa yang makan kenyang, siapa yang bekerja juga dapat harta. Tapi kalau kita bekerja juga karena niatan yang benar, cara yang benar, maka itu tidak saja menjadi rizki, tapi menjadi apa? Menjadi pemberian Allah karena ketaatan kita. Maka ciri kalau harta itu adalah diberikan oleh Allah karena ketaatan kita, salah satu sebabnya adalah, maka cirinya dua. Satu, famnun. Ya, nanti kalau sudah sukses, sudah keren, ya, sudah banyak harta yang kita dapatkan dari usaha yang kita lakukan, yang pertama yang harus kita lakukan, keluarkan hartanya. Famnun. Ya, kasih anugerah buat yang lain. Itu perintah Al-Quran yang pertama. Jadi kalau kita mau harta kita makin banyak, memang kita juga harus mengeluarkan untuk yang lain. Lihatlah semua orang yang sukses, yang kaya-kaya, hatta non-muslim. Itu adalah, kalau dia sudah sukses, dia juga memberikan kepada yang lain. Tidak ada sekarang yayasan sosial yang lebih besar dibanding yayasan sosialnya Bill Gates, misalnya. Kenapa? Karena itu famnun, kata Al-Quran. Yang pertama, famnun. Suruh keluarin. Au amsik biwari hisab, atau kamu tahan. Kadang-kadang tertentu enggak, kita lagi saving ini Ustaz, kita enggak ada gini. Silakan. Tapi yang pertama diminta, kalau kita sudah dapat rizki, famnun. Tapi boleh amsik, boleh menahan. Karena kita sedang butuh, karena dan segala macamnya. Jadi ini terserah
kita lah, bighairi hisab. Berapa ukurannya terserah. Mau berapa yang disumbangkan, mau berapa yang mau didonasikan, mau berapa yang mau digunakan untuk menyumbang dan segala macamnya, untuk mengangkat kemiskinan, terserah. Berapa persen dan segala macamnya. Kamu sendiri. Allah mempersilahkan. Nah, ukurlah dengan kebaikanmu sendiri. Masya Allah. Kata Allah SWT. Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Terakhir. Wa inna lahu indana la zulfa wa husnu ma'ad. Kata Al-Quranul Karim terakhir. Orang yang kayak begitu itu lihat. Tujuannya tidak ada yang lain. Nanti kalau sudah selesai semua letih kita, susah kita di dalam berbisnis ini yang kita tujukan untuk meraih maghfirahnya Allah. Maka kata Allah, wa inna, dan sungguh lahu bagi dia, yakni bagi Nabi Sulaiman, indanya di sisi kami, la zulfa. Perhatikan, yang kita harapkan kita dapat zulfa. Dapat zulfa. Zulfa itu kedudukan yang sangat dekat kepada Allah dan tinggi. Namanya zulfa. Zulfa itu sebenarnya dinaikkan pelan-pelan. Ya, misalnya kalau kita baca surah Al-Mulk, falamma ra'au zulfatan. Ya, Al-Quran menggunakan kata zulfatan. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Ya, ketika azabnya Allah itu didekatkan perlahan-lahan karena orang digiring mau ke neraka. Dari jauh dia. Ya, dari digiring pelan-pelan, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Karena sekarang dia melihat api yang menyala-nyala. Ya, tempatnya nanti dia akan ada di situ. Al-Quran mengatakan falamma ra'auhu, maka ketika mereka melihat neraka itu, zulfatan, didekatkan pelan-pelan, didekatkan pelan-pelan, didekatkan pelan-pelan, si'at wujuhul ladzina kafaru, menghitam, jadi jelek banget wajahnya orang-orang kafir. Samalah kita ini kalau melihat sesuatu yang buruk, yang hina, misalnya kita melihat bangkai yang banyak keluar lalatnya, muka kita menjadi jelek. Kita menunjukkan, itu namanya si'at. Si'at itu ekspresi yang buruk, menghitam, buruk. Gambarannya orang itu, begitu dia dihantarkan kepada neraka, makin didekatkan, menjadi buruk sekali mukanya. Karena ketakutan. Itu yang disebut dengan di surah Al-Mulk. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, sekarang kalimat itu dipakai oleh Al-Quran untuk Nabi Sulaiman. Untuk Nabi Sulaiman kata Allah, sungguh bagi dia, indana, perhatikan kalimatnya, indana, beside me, di dekat kami, di dekat Allah, Masya Allah. Bukan neraka sekarang, di dekat Allah, indana, di dekat kami, la zulfa, sungguh kedudukan yang sangat tinggi dan dekat dengan Allah. Karena zulfa itu dekat. Lihat, kita menarik, diberikan pada siapa ini? Orang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak kekuasaannya. Ini yang harus kita tiru. Bahwa bisnismen yang berusaha sekeras mungkin, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, kalau motifnya sama dengan Nabi Sulaiman, dia juga bisa mendapatkan zulfa. Yang pertama. Yang kedua, dia dapat apa? Husnu ma'ab. Husnu ma'ab. Tempat kembali yang husn, yang paling terbaik. Ya Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sharingkan. Harapannya adalah gini, kita jadikan Sulaiman itu sebagai figur kita. Tentu saja saya tidak bisa terlalu panjang ya, karena waktunya juga tidak cukup. Tapi maksud saya gini, saya hanya ingin memantik dengan semuanya untuk nanti tadabbur sendiri-sendiri di rumah. Dibuka lagi surat Shad, direnungkan apa refleksi kita, tadabbur jenengan untuk ayat ini. Dengan profesinya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing. Apalagi yang tergabung di dalam 212 Mart misalnya, itu juga harus mikir, terus apa saya ini kalau saya gunakan sebagai Nabi Sulaiman? Ya, hikmah apa yang bisa saya gali dari itu semuanya? Itu yang harus jadi pikiran kita. Nanti Allah akan memberikan itu. Batin kita kemudahan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah SWT dan mengambil hikmahnya. Secara mudah singkatnya tadi adalah Sulaiman digambarkan oleh Allah SWT memiliki dua karakter. Yang itu menjadi akar kesuksesan Nabi Sulaiman.
Satu, penghambaan yang tulus kepada Allah SWT. Yang kedua adalah kalau dia mempunyai kesalahan, dia segera kembali kepada Allah SWT. Dua itu jadi modal kita. Itu karakter seseorang. Satu, sekali lagi, penghambaan kepada Allah SWT. Ibadah yang baik. Yang kedua, kalau ada kesalahan, segera kembali. Tidak ditunda-tunda. Cepat kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, itu karakternya. Terus, bisnis dengan satu, setting goal yang benar. Apa tujuan saya ini? Kalau dalam bahasa Nabi Sulaiman adalah maghfirah. Tujuannya adalah maghfirah. Setelah itu cari resource. Cari apa yang membuat sehingga ibadah saya tidak terganggu. Ya, karena tujuan utama dari semuanya ini adalah ibadah. Agar saya dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, minta resource yang baik. Minta kesuksesan bisnis. Minta semuanya yang terbaik, bahkan kalau bisa setinggi-tingginya. Sebagai Nabi Sulaiman. Dan pastikan kita minta dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang agung. Kalau itu semuanya insya Allah, Allah akan buka kemudahan buat kita. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dibukakan pintu kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Yang Masya Allah, angin ditundukkan sebagai ganti dari kuda tadi. Angin ditundukkan kemanapun Nabi Sulaiman, tidak menunjuk, angin mengalir ke sana. Yang kedua, dikasih resources yang bahkan Masya Allah. Banna'in wa ghawwas. Dikasih yang lain. Dan ujungnya lihat, setelah semua usaha itu dilakukan, Allah nanti di akhirat memberikan balasan kepada Nabi Sulaiman dengan dua. Satu, dikasih tempat tinggal yang amat sangat baik, dan dia mendapatkan kedudukan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu hikmah yang bisa tadabbur yang bisa kita lakukan dari surat Shad. Semoga ini menginspirasi buat usaha yang kita lakukan di dalam usaha kolektif demi untuk memajukan ekonomi umat. Demikian mungkin Pak Oni dan Pak Catur, saya kembalikan lagi kalau misalnya mau dilanjutkan dalam bentuk tanya jawab. Monggo. Oke, Ustaz Yahya. Ini tadi sudah ada yang sudah resen, bentar. Ada yang sudah resen dari Pak Akmal Sulawesi Selatan. Jadi Ustaz Yahya, 212 Mat Sidoarjo ini yang ikut kajian ini bukan hanya dari Sidoarjo saja, Ustaz. Jadi juga dari hampir seluruh Nusantara hadir juga gitu. Jadi insya Allah ini ada Pak Akmal. Pak Akmal, monggo, tadi sudah saya buka mic-nya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang mulia. Ada dua pertanyaan Pak saya. Ya, ini kalau kajian mengenai Al-Quran, ilmu Al-Quran itu, inilah kajian yang paling katakanlah paling menarik bagi kita. Oleh karena setiap dikaji sebagaimana Pak Kiai tadi mengatakan, setiap kita mengkaji Al-Quran dengan ayat yang sama dan waktu yang berbeda, pasti muncul hikmah-hikmah baru yang kita peroleh darinya. Kemudian selanjutnya bahwa semakin menariknya Al-Quran ini, kajian Al-Quran ini kalau dikaitkan dengan katakanlah apa yang tercipta, apa yang realita, maka semakin menariklah Al-Quran itu. Nah sekarang pertanyaannya, ini apakah sudah ada fakultas di sebuah perguruan tinggi yang mengkaji katakanlah yang betul-betul memfokuskan diri hubungannya Al-Quran, menghubungkan Al-Quran ayat kauniyah ini dan Al-Quran ini dengan ayat kauniyah ini, Ustaz. Karena ada dua ini yang fenomena, katakanlah ada dua guru saya, ada dua guru saya yang berbeda dan kayaknya bersaudara guru saya ini. Ada khusus mulai S1 sampai S3 kajiannya mengenai Al-Quran. Tetapi spesialisnya adalah Al-Quran, akan tetapi setiap membawakan ceramah-ceramah, beliau selalu katakanlah mengkaitkan dengan syariat, katakanlah fikih lebih kepada itu. Ini ada guru saya yang satu ini, dia dari Fakultas Syariah,
juga ada semuanya dari Madinah. Kemudian selanjutnya setiap ceramah-ceramahnya selalu mengkaji Al-Quran. Bahkan dia menulis buku, menulis kitab mengenai tadabbur Al-Quran, padahal dia dari Fakultas Syariah. Yeah. Kemudian selanjutnya bahwa saya ingin sekali ya katakanlah dapat ilmu dari bahwa Al-Quran itu dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah, dan memang itulah yang sangat menarik bagi kita. Ya. Yang kedua Pak Kiai, mohon maaf. Ini ada buku, ini ada kitab yang sudah saya baca, bahwa katanya Candi Borobudur itu ya dibuat oleh Nabi Sulaiman bersama dengan atas perintah Nabi Sulaiman oleh para jin. Kemudian sangat logis, bahkan dikaji, ada kajiannya dikaji secara matematis. Ini di dalam buku ini Pak Kiai. Kemudian bahkan saya juga kalau secara logika memang sepertinya saya menerima, karena di kampung saya saja yang jauh dari Pulau Jawa, ini ada daerah namanya Soba. Ada namanya Soba di dekat kampung saya, di tempat saya ini. Sehingga ini bahwa bahkan misalkan ada sebut yang khusus di dekat Candi Borobudur. Saya sudah 3 kali ke Candi Borobudur, hanya belum sempat karena hanya berkunjung saja ke sana, tidak sempat melakukan penelitian. Nah ini hanya sebagian juga teman-teman mengatakan bahwa itu tidak benar ya, tetapi kalau menggunakan logika ini kelihatannya ada benarnya. Bagaimana dengan itu Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa permintaan atau perintah Al-Quranul Karim untuk tadabbur itu memang sekali lagi menunjukkan bahwa Quran itu tidak akan pernah lekang oleh waktu di dalam memberikan ilmu, hikmah, ibrah yang akan digali oleh umatnya. Imam Alusi misalnya dalam Ruhul Ma'ani, kalau saya tidak salah, bahkan menggambarkan Al-Quran seperti prisma atau seperti mutiara, ya, yang dari sisi manapun orang melihatnya, dia akan menampilkan bias cahayanya, sehingga yang dari kiri akan mendapatkan yang dari kiri, yang dari kanan mendapatkan yang dari kanan, untuk menunjukkan betapa mengagumkannya Al-Quranul Karim itu. Karena itu sebenarnya kalau kita ingin mengenal karakter Al-Quran, cara paling mudah adalah dalami kata sifat yang dipakai oleh Al-Quran di dalam mensifati Al-Quranul Karim. Quran itu hakim, Quran itu mubarak, dan segala macamnya. Kalau kita mendalaminya, kita akan tahu karakter Quran, dan kemudian kita bisa menggali dari sisi situ. Misalnya Quran hakim, misalnya Quran mubin, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Oke. Dan tentu saja bahwa Quran itu memang harus kita kaitkan dengan kehidupan kita. Yang membuat Quran itu kemudian hidup adalah ketika kita menggunakan dan mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Karena Quran itu bukan mantra yang cukup dibaca di lisan, tapi kemudian tidak hidup di dalam kehidupan kita. Karenanya, memang sudah menjadi keharusan buat kita untuk menerjemahkan Al-Quran atau membumikan Al-Quran di dalam kehidupan ini, di seluruhnya, baik di ekonomi dan seterusnya. Karena itu, apakah sekarang itu sudah menjadi jurusan atau fakultas tersendiri di fakultas? Saya rasa memang kita belum mendapatkan satu contoh yang konkret memang. Kalau usaha, iya, salah satu ide dasar dari Kementerian Agama untuk membolehkan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri adalah karena motifnya ingin mengaitkan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Karena itu semua Universitas Islam Negeri di Indonesia harus menggunakan atau menjadikan integrasi antara Al-Quran atau turos Islam atau ayat-ayat Allah dan al-hadis itu digunakan sebagai bagian integratif dengan
sains hari ini, sehingga kemudian muncul ilmu yang jauh lebih holistik, lebih baik. Kira-kira begitu ide dasarnya. Tetapi apakah sudah ada sampai detik hari ini yang benar-benar jurusan yang mengaitkan? Belum ada. Usaha pada tingkat dunia misalnya, ada beberapa contoh, misalnya Triple IT di Amerika, satu lembaga yang dulu diinisiasi oleh Ismail Rojic Faruqi, ilmuwan UCLA itu kalau saya tidak keliru dari Palestina, kemudian besar di Amerika, dan beliau sampai detik hari ini Triple IT termasuk satu-satunya lembaga yang memang mengkhususkan untuk menggali ayat-ayat Allah dan kemudian digandengkan kepada kejadian sekarang atau fenomena hari ini yang kemudian menghasilkan buku, produk, dan segala macam. Sudah banyak hasilnya, baik misalnya di bidang ekonomi Islam, sosiologi Islam, tapi memang masih sedikit terutama di bidang sains Islam. Bisa nanti dicari di dalam internet, Triple IT, IIT, yang base-nya ada di Amerika Serikat, dan sampai sekarang masih memberikan beasiswa terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan integrasi sains dan Islam. Pada tingkat Asia Tenggara, dulu sebenarnya ada proyek yang juga sangat menarik, yaitu proyeknya Mahathir Muhammad dengan orang Indonesia yang menjadi profesor dan dianggap salah satu profesor terbaik di Malaysia, namanya Syed Naqib Alatas, orang Bogor. Tetapi karena faktor politik, dulu cukup menarik, namanya ISTAK di UIM atau di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tetapi karena kasus Mahathir dengan Anwar Ibrahim dulu, institusi ini sekarang seperti museum. Sudah tidak seperti dahulu lagi. Kalau kita ke sana kita kecewa karena bangunan kegiatannya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun murid-murid dari Syed Naqib Alatas berusaha mengembangkan kembali, sekarang di UTM mereka bikin Advanced Studies for apa saya lupa namanya, itu juga berusaha, tapi tidak seperti di ISTAK dulu. Jadi pada tingkat UIN di Indonesia, kita juga masih belum menemukan jurusan yang memang benar-benar fokus melakukan, tapi kita semuanya berusaha. Misalnya kalau di UIN Malang atau yang saya ketahui sendiri atau di manalah UIN-UIN yang ada di Indonesia memang berusaha untuk menunjukkan integrasi itu, setidaknya pada skripsi mahasiswa, pada penelitian-penelitian yang bersifat integratif. Semoga ini ke depan nanti akan menjadi lebih mudah lagi, lebih mudah lagi dijalankan maksud saya. Karena ini bukan kerja mudah. Karena memang yang bisa melakukan integrasi dengan baik itu adalah orang-orang yang polimat, yang mengerti agama di satu sisi, sekaligus mengerti ilmu, bolehlah kita sebut ilmu dunia di satu sisi. Orang ahli ekonomi, sekaligus ahli Quran, ahli hadis, orang fisika, sekaligus ahli Quran dan hadis. Susah sekali melakukan proses integrasi jika kita hanya memiliki satu ilmu. Karena itu untuk konteks sekarang, orang kalau mau melakukan integrasi adalah tentu harus bersifat grup, harus ada tim yang siapa yang bahasa Arab, siapa yang jago tafsir, siapa ahli ekonomi. Itu paling banter yang mudah kita lakukan kalau kita mau melakukan proses integrasi di abad ini. Apalagi sekarang ilmu makin terspesifikasi, karena itu tidak mungkin untuk kita lakukan sendiri. Dan terutama seperti yang saya lakukan hari ini misalnya, saya bukan orang ekonomi, karena itu saya tidak bisa terlalu bagus di dalam menyampaikan apa kira-kira tadabbur, saya hanya bisa mengerti secara umum, dan itu sudah maksimal yang bisa saya lakukan untuk bisa mengawinkan antara kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, misalnya dengan usaha yang dilakukan oleh teman-teman di 212 Mart misalnya. Dan karena itu di akhir saya katakan tadi, monggo ditadaburi sendiri sesuai kita, karena terutama orang yang menjalankan bisnis misalnya jauh tentu saja lebih mendalami daripada orang yang hanya sekedar berteori, sehingga kemudian ayat-ayat itu menjadi inspirasi di dalam kegiatan bisnis. Yang terakhir tentang bukunya Pak Fahmi Basha yang seringkali disebut sebagai matematika Quran, wallahu a'lam ya, kita nggak tahu sekali lagi tentang hakikat Candi Borobudur.
yang masuk ke kita ini memang lebih banyak legenda cerita di Indonesia ini. Satu sisi kita tidak meyakini, satu sisi kita tidak menolak bahwa ada kekuatan gaib di dalam bangunan. Kita kasih contoh misalnya piramida di Mesir. Kita tahu semuanya dari cerita bahwa dari data bahwa untuk membangun piramid itu jutaan orang yang mati. Karena tidak mungkin manusia normal bisa mengangkat batu sekian ton itu, memindahkannya sampai ditumpuk sampai menjadi piramid itu. Karena itu memang jawaban yang paling rasional saat itu memang itu kerja rodi. Jadi batu yang besar diusung oleh beberapa orang, tidak makan, tidak minum, katakanlah ya, karena dipaksa oleh Firaun yang sangat kejam, dan itu banyak yang mati. Karena itu ada buku yang menarik misalnya oleh orang Iran, yang sosiolog Ali Saryati misalnya menyatakan ketika dia duduk di piramid itu, di samping piramid kata dia, yang dia bayangkan bukan kegagahan dan ketinggian piramid, yang itu merupakan kebanggaan Firaun, tapi yang dia lihat adalah berapa kuburan juta orang yang ikut kontribusi di dalam piramid. Ya, satu, yang pertama. Yang kedua, tetapi ada penemuan menarik sekarang, bahwa piramida itu dibangun dengan teknologi arsitektur yang kalau kita lihat ilmu itu sebagai sebuah batu bata yang misalnya seperti dari TK ke SD ke SMP ke SMA, bahwa orang Mesir yang membangun piramida itu sudah menggunakan hitungan matematika tingkat tinggi, teknik arsitektur yang sangat tinggi. Dan kalau itu dikawinkan dengan kemampuan arsitektur orang Mesir saat itu terjadi missing link. Nggak ada kaitnya, seakan-akan ada generasi yang mati, sehingga ilmu arsitektur yang sudah sangat tinggi itu, terus kemudian hilang begitu saja, yang sekarang kemudian itu. Karena itu sebagian orang Barat pun meyakini, ini jawaban orang Barat adalah ada missing link. Jawaban orang Islam atau orang-orang beriman itu juga karena ada bantuan jin, karena mungkin pengukuran dan segala macamnya. Wallahu a'lam. Karena menakjubkan itu sampai bagaimana mumi bisa terjaga dan segala macamnya karena pencahayaan yang ada di dalam piramid dan segala macamnya itu. Karena itu membutuhkan teknik, saya tidak tahu ya, arsitektur atau apalah yang sipil yang sangat tinggi pada saat itu. Jadi wallahu a'lam. Satu sisi kita ini harus tetap berpikir logis, tapi satu sisi kita juga tidak menolak kalau ada hal-hal yang mungkin memang illogical bagi orang Barat mungkin, tapi bagi kita sesuatu yang sangat wajar karena setan atau jin juga bisa ikut nimbrung di dalamnya. Nah, tentang Borobudur kita tidak punya cukup data sebenarnya. Prambanan misalnya dibikin karena permintaan seorang putri dan segala macamnya lah. Kita tidak punya banyak data yang cukup kuat. Lah, Pak Fahmi Basa memang menghubung-hubungkan. Ini yang kita agak satu sisi saya tidak menolak, satu sisi juga saya tidak menerima secara mudah juga. Kenapa? Karena kalau sudah dikaitkan dengan ayat Al-Quran, kita benar-benar harus jeli dan harus hati-hati. Karena jangan sampai kita ini memaksa-maksakan. Berbeda tadi dengan kayak piramid ya. Karena asumsinya nanti kalau dari Pak Fahmi Basa, Borobudur itu di zamannya Nabi Sulaiman. Nah ini tentu harus pakai penelitian yang sangat mendalam untuk sampai pada kesimpulan tersebut, termasuk juga menggunakan data-data sejarah Jawa. Misalnya kita mesti melakukan penelitian yang jauh lebih mendalam lagi dari hanya sekedar, maksud saya, otak-otik matematika dan beberapa kata yang biasanya dipakai oleh Pak Fahmi Basa. Saya sekali lagi menaruh hormat sama Pak Fahmi Basa karena beliau juga dulu mengajar juga di alumni ITB matematika dan diberikan jam mengajar juga untuk mengajarkan matematika Al-Quran di Universitas Islam di Jakarta. Saya kira pernah juga. Tapi sekali lagi, kalau berkaitan dengan Al-Quran, saya kira kita tidak boleh memastikan secara final. Sekali lagi, karena jangan sampai nanti kalau ada salah, kita salahkan Al-Qurannya. Ya,
Kalau nanti pembuktiannya ternyata bahwa Borobudur itu tidak ada pada zaman Nabi Sulaiman, orang bisa menyalahkan Al-Quran sendiri. Jadi posisi saya terhadap bukunya Pak Fahmi Basa adalah bagus sebagai inspirasi dan segala macam, tapi tidak sampai saya letakkan sebagai salah satu tafsir yang standar di dalam kita menafsiri Al-Quranul Karim. Tapi kalau itu sebagai inspirasi, sebagai cara kita mengapresiasi Al-Quran, silakan saja. Ya. Tetapi tetap harus kita tundukkan sebagai semuanya bersifat relatif. Itu posisi saya terhadap bukunya Pak Fahmi Basa. Wallahu a'lam. Kecuali nanti kalau ditambah lagi misalnya dengan data kajian sejarah Jawa yang cukup mendalam, itu mungkin akan menjadi sangat menarik. Saya misalnya pernah membantu salah satu peneliti di Australia yang meneliti tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Dulu saya tidak tahu sama sekali kalau Sumatera itu banyak kerajaan-kerajaan kecil Islam. Ternyata di Leiden banyak sekali surat-surat dari raja-raja di Sumatera yang bahkan kita tidak pernah diajarkan di sekolah dan segala macamnya. Kenapa? Karena semua data itu dibawa oleh orang-orang Belanda di Leiden Uni sana. Bahkan rekaman-rekaman Snokhergronya jauh sebelum Indonesia ada tentang orang Aceh yang berhaji dan segala macam. Karena saya dengerin sendiri, menerjemahkan sendiri. Masya Allah kalau kita pikirkan. Terlalu banyak data-data yang kita nggak tahu yang dicuri oleh Belanda yang sekarang ada di Leiden. Saya kira kalau itu didalami lebih banyak lagi, tentu akan jauh lebih menarik. Ya, wallahu a'lam. Meskipun memang mengagumkan sekali, ya, dan cukup meyakinkan, apalagi kalau dilihat dari reliefnya kata dia yang terlalu halus dan segala macamnya dari Pak Fahmi Basa. Demikian Ustaz Akmal.